Halo, selamat pagi semuanya. Kita bertemu lagi dalam pelajaran agama. Kita akan belajar tentang menghormati hidup. Kelas 4, semester 2. Nah, menghormati hidup. Nah, anak-anakku yang terkasih, supaya proses pembelajaran kita berjalan dengan lancar, mari kita ambil sikap berdoa yang baik. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Ya Allah pencipta kehidupan, terima kasih serta syukur kami aturkan kepadamu karena Engkau telah menganugerahkan kehidupan kepada kami dan semua makhluk hidup di muka bumi ini. Ajarilah kami agar kami mampu menghormati dan menjaga hidup kami serta hidup semua makhluk lainnya. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke, anak-anakku yang terkasih, setelah minggu yang lalu kita belajar tentang cinta kepada sesama, hari ini kita akan belajar menghormati hidup. Nah, kita awali dengan meneladani Bunda Teresa. Di sini ada kisah kehidupan oleh Bunda Teresa. Sepenggal warisan Bunda Teresa. Teresa muda menulis dalam buku hariannya tentang tahun pertamanya memulai pekerjaan misionarisnya bersama orang miskin di Kalkuta, India pada tahun 1948. Dia meninggalkan jubah Loreto kebiaraannya dengan sari katun sederhana berwarna putih dihiasi dengan pinggiran biru. Dia juga berkisah tentang kesulitan dan penderitaannya. Ia tidak memiliki penghasilan dan harus memohon makanan dan persediaan. Teresa muda mengalami keraguan, kesepian, dan godaan untuk kembali dalam kenyataan kehidupan biara. Ia menulis dalam buku hariannya, Tuhan ingin saya masuk dalam kemelaratan. Hari ini saya mendapat pelajaran yang baik. Kemelaratan para orang miskin pastilah sangat keras. Ketika saya mencari tempat tinggal, saya berjalan dan terus berjalan sampai lengan dan kaki saya sakit. Saya bayangkan bagaimana mereka sakit jiwa dan raga mencari tempat tinggal, makanan dan kesehatan. Kemudian kenikmatan Loreto datang pada saya. Kamu hanya perlu mengatakan dan semuanya akan menjadi milikmu lagi, kata sang penggoda. Sebuah pilihan bebas, Tuhanku, cintaku untukmu. Aku ingin tetap bertahan dan melakukan segala keinginanmu, merupakan kehormatan bagiku. Aku tidak akan membiarkan satu tetes air mata jatuh karenanya. Pada 5 September 97, Bunda Teresa meninggal. Warisannya bukan berbentuk materi, tapi berupa sebuah gerakan kemanusiaan yang dahsyat. Misionaris cinta kasih yang dipimpinnya memiliki lebih dari 4.000 suster dan persaudaraan dengan 300 anggota yang menjalankan 610 misi di 123 negara. Misionaris cinta kasih juga dibantu oleh wakil pekerja yang berjumlah lebih dari 1 juta pada tahun 1090-an untuk mengurus rumah-rumah penampungan orang miskin yang tidak berdaya, rumah bagi penderita HIV/AIDS, kusta dan TBC, dapur umum, program konseling anak-anak dan keluarga, pembantu pribadi, panti asuhan, dan sekolah. Namun warisan yang paling dahsyat menurut saya adalah ketika Bunda Teresa menulis beberapa bait tentang seluruh pengalamannya ketika memilih kesulitan, penderitaan, dan kesabaran untuk membela harkat dan martabat kemanusiaan. Anak-anakku yang terkasih, kita telah bersama-sama mendengarkan kisah menarik dari Bunda Teresa. Bunda Teresa, jadi dia mau meninggalkan, tadi dikatakan jubah. Ya, jadi di sini dia mau meninggalkan untuk orang lain. Ya, jubah Loreto tadi ya. Dia ingin meninggalkannya untuk orang lain. Ini merupakan sesuatu yang
menarik untuk kita renungkan. Jadi di sini Bunda Teresa membagikan pengalamannya ketika memilih sesuatu yang sulit, yang mau menderita bersama orang lain, dan sabar untuk membela harkat dan martabat kemanusiaan. Nah, bahkan di sini Bunda Teresa juga meninggalkan warisan yang luar biasa. Warisannya bukan bentuk materi, tetapi suatu gerakan yang dahsyat, gerakan cinta kasih. Bahkan tadi anggotanya sampai ada 4.000 suster, 300 anggota, dan 610 misi di 123 negara. Suatu hal yang luar biasa. Nah, hari ini kita juga belajar dari kitab suci. Jadi Yesus dan hukum Taurat. Jadi panggilan untuk menghormati hidup. Anak-anak semuanya siapkan kitab sucinya, dibuka Injil Matius bab 5 ayat 21 sampai 24. Kita baca bersama-sama. Kamu telah mendengar yang difirmankan kepada nenek moyang kita, jangan membunuh. Siapa yang membunuh harus dihukum. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Siapa yang berkata kepada saudaranya kafir harus dihadapkan ke mahkamah agama. Dan siapa yang berkata jahil harus diserahkan ke dalam neraka yang menyala-nyala. Sebab itu jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah, dan engkau terikat akan sesuatu yang ada dalam hati saudaramu terhadap engkau, tinggalkanlah persembahanmu di depan mezbah itu, dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu. Lalu kembali untuk mempersembahkan persembahan itu. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Nah, anak-anak yang terkasih, di sini menyangkut dengan peristiwa ataupun menyangkut dengan perintah untuk menghormati hidup, yaitu ada di dalam 10 perintah Allah, yaitu jangan membunuh. Ya, jangan membunuh perintah Allah keberapa? Tentu kelas 4 kita telah bersama-sama belajar. Jangan membunuh adalah perintah Allah yang ke-5. Ya. Nah, di sini telah dicontohkan. Jadi menghormati hidup itu bagaimana caranya? Jadi di situ ada tindakan yang tidak menghormati hidup. Misalnya ketika sakit tidak mau minum obat. Nah, ini tidak menghormati hidup. Jadi harusnya ketika sakit juga mau minum obat. Bersikap tidak hati-hati, itu juga tindakan tidak menghormati hidup. Jadi usaha yang menghormati hidup adalah bersikap hati-hati. Tidak menjaga kebersihan badan, itu juga merupakan tindakan yang tidak menghormati hidup. Menjaga kebersihan anggota badan, ini usaha yang menghormati hidup. Nah, anak-anakku yang terkasih, sebuah syair lagu melukiskan bahwa hidup itu anugerah, hidup itu hadiah, betapa bahagia yang menyadarinya, betapa ringan langkah mereka. Inilah gambaran bahwa Tuhan memberikan kehidupan kepada kita sebagai hadiah. Jadi kita itu diberi hadiah. Tuhanlah yang memiliki kehidupan sehingga tidak ada orang atau pihak manapun yang dapat mengambilnya dengan alasan apapun. Ya, ini poin penting. Sebagai hadiah, karena tadi di awal sudah dikatakan hadiah, hidup yang kita miliki harus dirawat. Jadi kalau kamu pasti pernah mendapatkan hadiah kan? Pasti hadiah itu dirawat, dijaga, dan dipelihara. Hal itu berlaku bagi semua makhluk hidup di muka bumi ini. Hal ini ditegaskan oleh Tuhan di dalam perjanjian lama, yaitu jangan membunuh. Dalam Keluaran bab 20 ayat 13. Nah, tadi berarti ada ralat, bukan demikianlah Injil Tuhan, berarti demikianlah sabda Tuhan, karena dari kitab Keluaran, gitu ya. Nah, lebih dalam dari itu, Yesus menekankan sikap baru dalam memahami firman kelima. Jangan membunuh bukan hanya larangan menghabisi nyawa orang lain atau bunuh diri, melainkan penekanan sikap hormat dan sikap kasih terhadap kehidupan. Jadi bukan hanya masalah menghabisi nyawa atau bunuh diri, melainkan penekanan sikap hormat dan sikap bersih atau sikap kasih terhadap kehidupan. Hal ini tergambar dalam sabda Yesus, jangan membunuh, siapa yang membunuh harus dihukum. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus diserahkan ke dalam api yang bernyala-nyala.
Nah, dalam Injil Matius bab 5 ayat 21 sampai 22. Pemahaman baru ini kembali menempatkan cinta kasih sebagai hukum utama. Jadi Yesus itu menekankan hukum utama adalah cinta kasih. Membunuh dapat diartikan sebagai membuang sesama dari persaudaraan. Dengan menghilangkan nyawanya, menyebut sesama sebagai kafir atau juga dengan membencinya. Bagi murid-murid Yesus yang utama bukan tindakan tidak membunuh, tetapi mengasihi sesama sebagai saudara. Ini PR kita anak-anak, berarti anak-anak harus mau mengasihi sesama sebagai saudara. Ini yang penting. Dengan mengasihi sesama kita menghormati hidup dan melestarikan kehidupan dengan segenap jiwa raga, bakat dan perasaan. Tuhan menghendaki kita agar kita ikut serta menawarkan kasih dan kebaikan kepada orang di sekitar kita. Anak-anak yang terkasih, kiranya kita semuanya diajak untuk menghormati hidup kita dalam hidup sehari-hari. Kita mau menjaga diri kita, merawat diri kita, serta kita juga menunjukkan cinta kasih kepada diri dan sesama kita. Maka marilah kita akhiri kegiatan hari ini dengan berdoa. Kita ambil sikap doa yang baik, semua anak berdoa di dalam hatinya masing-masing. Marilah berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik anak-anakku yang terkasih, terima kasih telah mengikuti pelajaran agama hari ini. Terima kasih banyak, tetap patuhi protokol kesehatan. Jangan lupa setelah ini masuk ke classroom, semangat mengerjakan. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin.